Kenapa? Karena khamar itu dapat menghilangkan ia akan akal orang yang mengkonsumsi. Lam tuqbal salatuhu fa in hiya, maka jika khamar tersebut dapat menghilangkan akal orang yang mengkonsumsi, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali pada malam yang berbahagia ini kita akan mengkaji beberapa hadis Rasulullah dan penjelasan para ulama tentang larangan mengkonsumsi khamar. Qala wa yusaku ahlun nari ila nar fa idza danu minha futihat abwabuha fastaqbaltuhumul malaikah bi maqamil hadid fa idza dakhalun nara lam yabqi minhum adud illa lazimahu adabun imma hayatun tanhishuhu au narun tasfi'uhu au malakun yadribuhu fa idza darabahu malakun hawa fin nar miqdara arba'ina aman la yablughu qiraruha thumma yarfa'uhu al-lahbu fayadribuhu al-malaku fayahwi fin nar fa idza bada bi ra'sihi darabahu al-ukhra wa huwa qauluhu ta'ala kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Dimasukkan penduduk neraka ke dalam neraka, maka apabila mereka telah mendekat dari neraka, dibukakan pintu-pintu neraka, maka menjumpai mereka itu oleh para malaikat yang memegang maqamil hadid, cambuk-cambuk yang terbuat dari besi. Apabila mereka telah masuk ke dalam neraka, maka tidak tersisa dari mereka itu satu anggota pun kecuali melazimkan akannya oleh azab. Adakala terazab, yaitu dengan hewan ular, diazab dengan ular yang terus menggigit orang yang masuk dalam neraka, atau dengan api atau api yang menghanguskannya, atau seorang malaikat yang terus memukul dia. Apabila malaikat tersebut memukul orang yang masuk dalam neraka itu, maka jatuh ia dalam neraka sedalam ukuran 40 tahun perjalanan, yang padahal belum sampai ke dasar neraka. Kemudian nyala api neraka mengangkat orang tersebut kembali ke atas,
maka dipukul lagi oleh malaikat, jatuh lagi dia ke dalam jurang neraka. Maka apabila nampak kepalanya kembali muncul, dipukul lagi oleh malaikat yang lain. Itulah firman Allah. Makna firman Allah, kullama nadijat juluduhum, setiap kali mengelupas atau hancur kulit-kulit mereka itu, baddalnahum juludan ghairaha, kami gantikan untuk mereka itu kulit yang lainnya, liyadukul azab, supaya mereka merasakan azab. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah adalah Ia al-aziz, azizan hakima, maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah An-Nisa ayat 56. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini sedikit menceritakan kepada kita bagaimana orang-orang kalau dimasukkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang mengalami hal seperti ini. Tidak ada hal yang menyenangkan dalam neraka. Tidak ada anggota tubuh yang aman dalam neraka. Kalau tidak digigit oleh ular, dihanguskan oleh api, atau terus dipukul oleh para malaikat setiap hari di dalam neraka. Muncul lagi, dipukul lagi, muncul lagi, dipukul lagi. Kalau dalam firman Allah, setiap kulit kita mengelupas atau hancur, pasti Allah ganti dengan kulit yang lain untuk terus diadab, supaya kita merasakan adab. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk salah satu penyebab masuk ke neraka sudah kita kaji, yaitu mengkonsumsi khamar, mengkonsumsi barang yang memabukkan. Qala wa balaghana annahum yabdalu kulla yaumin sab'ina marrah, fa idza atasha nada bisyarab fayu'ta bil hamim, fa idza nada min wajhihi sakita lahma wajhihi. Telah sampai kepada kami, dikatakan oleh para ulama, bahwa sesungguhnya para penduduk neraka, mereka itu setiap hari mengganti kulit sebanyak 70 kali. Urang tambang dalam neraka tiura 70 ga gantau kulit. Lebih bak tanya gantau baju jino. Begitu terus dihanguskan oleh api, sehingga harus terus mengganti kulit. Apabila mereka merasa haus, mereka meminta minum, maka yang diberikan apa? Yu'ta bil hamim, yang diberikan hamim. Hamim itu air yang mendidih yang diberikan. Fa idza dana min wajhi, apabila air hamim yang diberikan kepada mereka dekat ke wajahnya, belum diminum, maka daging yang ada di wajah itu menjadi rontok. Baruh to ihamimnya golem gejit li penduduk neraka duruh atau yang naba muka. Thumma yadkhulu fi, kemudian masuk ia air hamim fi dalam mulut mereka. Fayasqutu adrasaha walisataha, maka air itu merontokkan gigi-gigi dan gusi-gusi mereka. Watai gebetamong ihamimnya lam abah gigo gusi duruh geroy laju nyamban tu ya jaman fayakta'u am'a'uhu, maka memutuskan ia am'a'ahu, akan bukan urat-urat leher mereka, urat-urat leher penduduk neraka yang meminta air. Wayamdiju jildahu, dan memasak air tersebut akan kulit orang yang minum air hamim. Liqaulihi azza wa jal, hal ini bisa dipahami karena firman Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Yusharu bihi ma fi butunihim wa julud,
walahum maqami'u min hadid. Surah Al-Hajj ayat 20 sampai 21. Allah mengatakan yusharu bihi, menjadi meleleh dengan sebab air hamim, ma fi butunihim wajulun, apa yang ada di dalam perut mereka itu dan kulit-kulit. Dalam ayatnya Allah nepegah dengan sebab urang dalam neraka gejib i hamim, ubena pu yang dalam perut dan kulit meleleh mendu. Nah, walahum maqami'u min hadid, dan bagi mereka ada cambuk-cambuk cemeti yang terbuat dari besi. Nyan ngan gepoh para jemaah. Begitulah keadaan penduduk dalam neraka. Fayu'adzibuna ma yasha, fayu'adzabuna ma yasha ayyu'adzabuhum, maka diazab mereka itu sesuai dengan kehendak Allah mengazab mereka itu. Tsumma yada'una khazanata jannah, kemudian mereka memanggil penjaga surga. Dikala mereka penduduk neraka telah diazab oleh Allah melalui para malaikatnya seperti itu, mereka memanggil para penjaga surga. Hal ini difirmankan oleh Allah dalam surah Ghafir ayat 49. Apa kata Allah? Ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adab. Hai para penduduk surga, ud'u, panggillah rabbakum, Tuhan kalian, yukhaffif anna, supaya Tuhan kalian meringankan untuk kami, yauman, pada hari ini, minal azab, daripada azab. Lake bak Tuhan fiat berkeperingan azab kegamoronyo mendam nyan kun penduduk neraka. Fala yujibunahum, maka tidak dijawab mereka itu. Jadi panggilan penduduk neraka seperti yang diriwayatkan oleh Allah dalam surah Ghafir ini tidak mendapat jawaban dari penduduk surga. Tsumma yad'u malakan arba'ina aman fala yajibuhum, kemudian mereka memanggil malaikat selama 40 tahun, tapi tidak ada jawaban untuk mereka. Fayaquluna, maka mereka berkata, qad da'aunal khazanah wa da'aunal malikan fala najib, sungguh kami telah memanggil penduduk neraka dan memanggil malik, maka mereka tidak menjawab. Halummu fal najzi fal yazda'u fala yughni anhum, maka mereka penduduk neraka di saat itu mengatakan, halummu, marilah kita semua, fal najza'a, kita mengeluh, marilah kita semua mengeluh. Jadi penduduk neraka sepakat dalam neraka untuk mengeluh, maka mereka mengeluh semua dalam neraka. Tapi ternyata keluhan mereka itu tidak membuat manfaat apa-apa, tidak memberikan manfaat apa-apa untuk mereka. Kemudian mereka berkata, halummu falinasbira, marilah kita semua bersabar. Kaku munyo kata mengeluh lagi nyo pihana sapu-sapu manfaat, kaku dah sabar jina. Nah, fala yughni anhum, maka sabar mereka di dalam neraka pun tidak bermanfaat apa-apa untuk mereka. Fayaquluna, mereka semua berkata seperti yang diriwayatkan oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat 21, sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Sama saja untuk kami, kata Allah, sama saja terhadap kami. Ajazina, apakah kalian mengeluh kepada kami, au sabarna, atau kalian sabar kepada kami. Malana min mahis, tidak ada bagi kami min mahis, daripada jalan untuk melarikan diri. Jadi menyokat roh dalam neraka para jemaah, apapun yang kita lakukan tidak ada manfaat lagi. Tak mengeluh, tak aduh hinan, hana manfaat lagi. Tak sabar, baik tak pegah tepu-tepu, tetap tidak ada manfaat. Tapi kalau di dunia ada.
Nah, di dunia sabar ada manfaat, tidak ada manfaat di dunia, ada manfaat di akhirat. Tapi menyokat terus di malam neraka, hana manfaat li sabar. Maka lebih baik kita sabar di dunia, tidak mengkonsumsi minuman keras atau apapun yang memabukkan, daripada kita sabar nanti dalam neraka. Daripada ada sabar dalam neraka, anggap tubit tanya dalam neraka, gara-gara ada sabar dalam neraka. Lebih god tak sabar di dunia itu, hana ada konsumsinya. Padi trip lah dengan ada sabar itu. 60 tahun dengan ada umur tu, 70 tahun kabeh. Nah, fahadzal adzabu lil kuffar, maka ini adalah azab bagi orang kafir. Lakinil muslimu idza syaribal khamr wa jara ala lisanihi kalimatul kufr yukhafu ayyazula anhul iman inda mautihi. Tetapi seorang muslim apabila ia mengkonsumsi khamar dan lidahnya mengucapkan kalimat kufur, maka ditakutkan akan hilang daripadanya iman ketika dia mati. Azab yang diceritakan tadi itu azab untuk orang kafir. Tetapi seorang muslim apabila dia mengkonsumsi khamar, dia bisa menyebabkan dirinya menjadi kafir juga. Karena orang yang mengkonsumsi khamar, yang mabuk, itu tidak mampu lagi mengendalikan pikiran, sehingga ucapan yang keluar juga tidak terkendali. Bisa saja ucapan yang keluar dari mulutnya adalah ucapan-ucapan kufur, maka ditakutkan ketika dia mati dalam keadaan iman hilang. Fayasiru min jumlatil kafirin, maka dia termasuk dari jumlah orang kafir, menjadi bahagian dari orang kafir. Jadi artinya walaupun kita muslim, walaupun azab tadi dikatakan adalah untuk orang kafir, sedangkan kita adalah orang muslim, kalau terus mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi sabu-sabu yang menyebabkan pikiran kita kacau, bisa jadi kita akan berubah menjadi kafir. Azab yang diceritakan tadi untuk orang kafir bisa didapatkan oleh orang-orang yang seperti itu. Fayambaghi lil muslimin ayyam tani'a min syarbil khamri wa yanqati'a amman yashribuha. Maka seharusnya bagi seorang muslim bahwa menegah diri daripada mengkonsumsi khamar dan memutuskan hubungan dengan orang yang mengkonsumsi khamar. Jadi tanya orang muslim, baik konsumsi khamar, baik datendra, dan baik bergaul dengan orang yang mengkonsumsi narkoba. Karena menyota bergaul, katanya akan ikut-ikutan. Minimal walaupun hanya ada konsumsi, kena bahagian lagi orang yang terpegah. Nanti puluh orang yang terlaknat gara-gara konsumsi narkoba. Fa innahu idza khalata syaribal khamr yukhafu alaihi ayyusibahu min ghibarihi. Kenapa tidak boleh bergaul dengan orang yang mengkonsumsi narkoba? Karena apabila kita bergaul, bahasa Aceh, mekalut dengan orang yang mengkonsumsi narkoba, ditakutkan dia akan ditimpa min ghibarihi, percikan-percikan narkoba tersebut. Nah, bahagian-bahagiannya yang akan sampai kepada kita. Nah, nyan ditakutkan. Wa yambaghi ayyatafakkara fi hauli yaumil qiyamah, dan seyogianya seorang muslim berpikir tentang keadaan nanti, haru-hara kesusahan hari kiamat. Fa inna man tafakkara fi hauli yaumal qiyamah, karena orang yang mau berpikir tentang kesusahan haru-hara hari kiamat, fala yamilu qalbuhu ila syarbil khamr, maka hatinya tidak akan tertarik untuk mengkonsumsi narkoba, wala ila suhbati syaribil khamr, dan tidak akan tertarik untuk bergaul dengan orang-orang yang mengkonsumsi narkoba. Nah, jadi beliau fikir ke akhirat gitu kah? Karena menyerta tim fikir ke akhirat sipan siksaan lagi tanya, nya hana galak ditanya dia konsumsi narkoba, hana galak tak mengon dengan orang yang mengkonsumsi narkoba, karena kita takut efeknya di akhirat nanti berat siksaan yang akan diberikan oleh Allah. Maka perbanyaklah tafakkur
berpikir untuk akhirat para jemaah. Tafakkur para jemaah adalah ibadah batin yang paling tinggi. Kalau ibadah zahir yang paling afdal, yang paling utama, yang paling tinggi salat, sembahyang. Nyan ibadah zahir yang paling utama. Sedangkan ibadah batin yang paling utama, ibadah hati adalah tafakkur. Apabila duanya dibandingkan, maka tafakkur lebih utama lagi daripada salat. Apabila duanya dibandingkan, karena tafakkur itu mampu memberi bekas kepada hati. Salat belum tentu. Betapa banyak orang yang salat tapi keadaannya belum berubah. Karena yang salat hanya zahirnya, hatinya tidak pernah salat. Warwiya anil Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan daripada Al-Hasan al-Basri, semoga Allah merahmati beliau, annahu qal, bahwa beliau berkata, balagana annal abda, sampai kepada kami bahwa seorang hamba, idza syariba syurbatan minal khamri, apabila ia mengkonsumsi, meminum seteguk saja daripada khamar, iswadda qalbuhu, menjadi hitam langsung hatinya. Taboh teguk mentang tajib i khamar, langsung hitam mati. Sekali aja kita menghirup sabu-sabu, narkoba, langsung hitam mati. Fa idza syaribat tsaniyah, apabila ia meminum tegukan yang kedua, tabarra'at minhul hufadah, maka para malaikat pemelihara melepas diri daripadanya. Hanggutim tanggung jawab le. Padahal para malaikat pemelihara ini selalu menjamin kepada para malaikat pencatat kejahatan yang kita lakukan. Bahkan ada hadis yang menyebutkan, di saat seorang hamba melakukan satu maksiat, malaikat pemelihara ini mengatakan kepada kiraman katibin, malaikat pencatat kejahatan, jangan kamu tulis dulu kejahatannya. Baik nak tulis ile. Kadang ada ipubut kebaikan. Dengan ipubut kebaikan kan terhapus kejahatannya. Tunggu sebentar. Maka malaikat kiraman katibin penulis menunggu. Sampai berapa lama ditunggu? Menurut hadis itu ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7 jam. 6 atau sampai 7 jam ditunggu, tidak ditulis kejahatan itu atas jaminan malaikat hufadah. Kalau dalam 6 atau 7 jam kita melakukan satu kebaikan, maka kejahatan itu tidak ditulis. Tidak jadi ditulis karena diampuni oleh Allah. Karena kebaikan dapat membuat kejahatan terampuni. Cuma ditulis oleh malaikat kiraman katibin, pahala kebaikan itu kan minimal 1:10. Ditulis 9, tidak jadi 10. Satu lagi sudah menjadi kafarat bagi kejahatan. Maka orang yang terus menegakkan salat, yang getem semayang, han gekubah semayang, maka kejahatan-kejahatannya selalu ditanggung oleh para malaikat hufadah. Karena maksimal taboh semayang paling jiuh 7 jam. Paling jiuh. Thon ada pupu semayang yang jiuh, yang jarak dengan semayang lain. Luhu dengan tubuh. Ini paling jarak. Nyolain hana jarak bersambung. Tubah dengan lehu, tubah apa padi ditanya habis tubah sekitar poh 6 lewat 15 lah. Habis subuh syuruk atau 20. Jadi menyota kira tengah 7, tengah 8, tengah kurang, tengah 10, tengah 13, tengah 12, tengah 6 je. Kali pun kan paling terdelat 7 je. Maka apabila terus katanya istiqamah dalam lakukan salat, maka banyak dosa-dosa kita yang terampuni oleh salat tersebut karena jaminan para malaikat hufadah dan tidak ditulis, sehingga tidak kita dapatkan dalam buku catatan. Tapi apabila mengkonsumsi narkoba, pada konsumsi atau tegukan kedua, malaikat hufadah ini melepas diri, hangga ditanggung. Begitu besarnya dosa mengkonsumsi narkoba.
Ubut jaro. Hai ku tanggung long tanya. Hang je tanggung. Fa idza syariba tsalitsah tabarra'at minhu malakul maut. Apabila dia meneguk yang ketiga kali, konsumsi yang kelega, menghirup yang ketiga kali, melepas diri daripadanya malakul maut, malik maut. Artinya malik maut tidak akan lagi mencabut nyawanya dengan pelan-pelan. Nyan konli dengan pelan-pelan, karena orang mukmin itu dicabut dengan pelan-pelan. Tapi sakitnya minta ampun. Nah, Rasulullah sendiri mengeluarkan keringat yang sangat banyak waktu sakaratul maut. Tanda sakit sakaratul maut. Ulam tanya, maknanya pegah itanya mengadat. Nah, nyan menyokal hega ke konsumsi, kagak boleh roh malik maut. Ya, menyobat adanya kapreh ya, kakap sama roh dengan kapi. Ya, nyobat adanya. Nyan kagak mubur malik maut. Fa idza syariba rabi'ah tabarra'a minhun nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ia mengkonsumsi yang keempat kali, meminum tegukan yang keempat, melepas diri daripadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia tidak akan diakui lagi sebagai umat Nabi. Hanali merumpok syafaat marok yang. Boleh raw Nabi, hanalung tanggung lagi Nabi. Fa idza syaribal khamisah tabarra'a minhu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ia mengkonsumsi yang kelima, melepas diri daripadanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fis sadisah tabarra'a minhu Jibril alaihi salam. Dan pada kali yang keenam melepas diri daripadanya Jibril alaihi salam. Wa fis sabi'ah tabarra'a minhu Israfil alaihi salam. Dan pada kali yang ketujuh melepas diri daripadanya malaikat Israfil alaihi salam. Wa fis saminah tabarra'a minhu Mikail alaihi salam. Dan pada kali yang ke-8 melepas diri daripadanya malaikat Mikail alaihi salam. Wa fit tasi'ah tabarra'at minhu samawat. Dan pada kali yang ke-9 melepas diri daripadanya seluruh langit-langit. Wa fil asyirah tabarra'at minhul ard. Dan pada kali yang ke-10 melepas diri daripadanya bumi. Wa fil hadiyah. Dan pada kali yang hadiyata asyarah, dan pada kali yang ke-11 tabarra'at minhul haitanul bahri, melepas diri daripadanya ikan-ikan di laut. Dan pada kali yang ke-12 melepas diri daripadanya syamsu wal qamar, matahari dan bulan. Dan pada kali yang ke-13 melepas diri daripadanya kawakibus sama, seluruh bintang-bintang di langit. Dan pada kali yang ke-14 melepas diri daripadanya seluruh makhluk. Dan pada kali yang ke-15 ughliqa alaihi abwabul jinan, langsung ditutup untuknya pintu-pintu surga. Bina pintu surga ditutup langsung, disegel, tidak ada lagi kesempatan masuk surga. Wa fis sadisati asyarah. Dan pada kali yang ke-16 futihat alaihi abwabun niran, langsung dibuka untuknya seluruh pintu-pintu neraka. Dan pada kali yang ke-17 melepas diri daripadanya hamalatul arsh, malaikat penanggung aras. Dan pada kali yang ke-18 melepas diri daripadanya kursi. Dan pada kali yang ke-19 melepas diri daripadanya aras. Dan pada kali yang ke-20 tabarra'a minhul jabbaru tabaraka wa ta'ala, melepas diri daripadanya al-jabbar, Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi seluruhnya melepaskan diri kalau sudah sampai 20 kali mengkonsumsi narkoba. Ya, maka hati-hati yang pernah dulu, bertaubatlah dengan benar-benar, jangan pernah mengulangi, benar-benar menyesali, bertaubat. Mungkin pernah dulu mungkin. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala, berkata al-faqih rahimahullah ta'ala, an Asma binti Yazid radhiyallahu ta'ala anha, diambil dari Asma binti Yazid, semoga Allah ridha untuknya. Qalat, beliau Asma berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamr faja'alaha fi batnihi lam tuqbal salatuhu sab'an." Siapa yang mengkonsumsi khamar, maka khamar tersebut bertempat di dalam perutnya, tidak diterima salatnya sab'an sebanyak 7 kali. 3 tak konsumsi narkoba, idang dalam perut adranyan inan, nyan 7 dah semayang hang terima oleh Allah. Fa in hiya adhabat aqlahu. Kenapa? Karena khamar itu dapat menghilangkan ia akan akal orang yang mengkonsumsi. Lam tuqbal salatuhu fa in hiya, maka jika khamar tersebut dapat menghilangkan akal orang yang mengkonsumsi, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Jadi munyo hana gadah hakai, munyo tetap mantong lamprut tapi tidak mempengaruhi hana mabuk, nyan 7 huro hana 7 go atau 7 huro hana keterimang semayang. Tapi munyo sampai mabuk merusak akal, 40 hari hana keterimang sembahyang. Allah mengatakan wala taqrabus salah wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk kepada Allah. Hang terima sembahyang rumah mabuk oleh Allah. Wa in mata kafiran, jika mati dalam keadaan itu, dalam keadaan tengah gadah hakainya, mata kafiran, mati sebagai orang kafir. Naudzubillah, yang paling ditakuti, mati sebagai orang kafir. Wa in taballahu alaih, tetapi jika ia bertaubat, Allah terima taubatnya. Wa in ada kana haqqan 'ala Allah ayyaskiyahu min tinatil khiyal, yakni min sadidin ahlin nar. Jika ia setelah bertaubat mengulangi lagi mengkonsumsi narkoba, pasti Allah akan memberikan dia minuman dari tinatil khiyal, yaitu nanah penduduk ahli neraka. Jadi orang yang kalau bertaubat, kalau pegahan le yang ulang lam pip narkoba, konsumsi narkoba, pasti hakkan katanya, pasti akan Allah berikan minum untuknya, yaitu nanah penduduk neraka, lanoh yang itren dari tubuh penduduk neraka, karena terbakar penduduk neraka. Tubit lanoh tu, yang ke lanoh yang gebi ke minuman. Nah, wa fi khabari akhar, terdapat dalam hadis yang lain, annahu idza syariba khamra marratan lam tuqbal salatuhu wala saumuhu wala sairu amalihi arba'ina yauman. Dalam hadis lain diriwayatkan bahwa seseorang apabila mengkonsumsi khamar 1 kali, itu tidak diterima salatnya dan puasanya dan seluruh amalnya 40 hari. 3 tak konsumsi narkoba, ubena amai mandum hang terimang selama 40 roh. Salat, puasa, apapun amal 40 roh hang terima. Wa idza syariba saniyah lam yakbalullahu salatahu wala saumahu wala saira amalihi samanina yauman. Apabila ia mengkonsumsi kedua kali, Allah tidak akan menerima salatnya dan puasanya dan seluruh amalnya selama 80 hari. Nya 80 hari berturut-turut, walaupun konsumsi meno kadang hana berturut ataupun berturut selama 80 hari hana diterima Allah. Fa idza syariba tsalitsah, apabila ia mengkonsumsi kali yang ketiga, fa ila mi'atin wa isrina yauman, hingga 120 hari Allah tidak terima. Kali lipat ju 220 haju hang terima oleh Allah. Fa idza syariba rabi'ah faqtuluh, maka apabila dia minum keempat kali, faktuluh, maka silahkan kalian bunuh orang tersebut. Diupoh juga. Ya, dalam riwayat yang lain, fa innahu kafirun. Kenapa? Karena sesungguhnya dia itu orang kafir. Wa haqqun 'ala Allah ayyaskihi min tinatil khiyal, dan pasti Allah akan memberikan dia minum daripada tinatil khiyal. Para sahabat bertanya, qila wa ma tinatul khiyal? Apa itu tinatil khiyal ya Rasulullah? Qal sadidun ahlin nar, nanah penduduk neraka.
nyanban orang yang mengkonsumsi narkoba. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, ruya fi khabarir akhar annahu qala, diriwayatkan dalam hadis yang lain bahwa sungguh Rasulullah bersabda, innad dunuba wal khataya ju'ilat kulluha fi baitin wahidin. Sesungguhnya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan ditempatkan seluruhnya dalam satu rumah. Wa ju'ila miftahuhu syarbul khamr, dan dijadikan pintu kunci daripada seluruh kesalahan itu, daripada seluruh dosa itu adalah minum khamar. Artinya putra, apabila seorang sudah membuka kunci, maka seluruh dosa dan kesalahan itu akan berhamburan keluar. Maknanya apabila sudah mengkonsumsi narkoba, minum khamar, maka dosa lain, kesalahan lain kamu dah aja puput, tidak lagi susah untuk mengerjakan. Rasa takut tidak ada lagi, nyan mudah laju puput laju, karena kebuka kunci daripada segala dosa adalah narkoba para jemaah. Nah, yakni idza syaribal khamr futiha ala nafsihi abwabul khataya kullah, yaitu apabila ia mengkonsumsi khamar, membuka ia untuk dirinya, fataha ala nafsihi, telah membuka ia untuk dirinya abwabal khataya kullahu, seluruh pintu-pintu kejahatan, dosa. Nah, nyan apabila kata konsumsi narkoba. Kemudian diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ba'athani Allahu ta'ala hadiyun wa rahmatun lil alamin. Allah mengutus saya adalah sebagai petunjuk dan rahmat bagi semesta alam, kata Rasulullah. Wa ba'athani li amhul ma'azifa wal mazamira wa amral jahiliyah wal ausan. Dan Allah mengutus saya untuk menghapuskan ma'azif dan mazamir. Ma'azif adalah alat musik pemukul, mazamir alat musik tiup, alat musik tiup, dan seluruh perkara jahiliyah, urusan jahiliyah, wa ausan dan patung. Nyan tujuan gutus Rasulullah. Wa halafa rabbi bi izzatih, dan bersumpah Tuhanku demi keagungannya, la yashribu abdun min abidi, tidak meminum seorang hamba dari hamba-hambaku al khamra akan khamar fid dunya, di dunia, illa haramtuha alaihi yaumal qiyamah, kecuali aku haramkan untuknya khamar tersebut pada hari kiamat. Wala yatrukuha abdun min abidi illa saqaituhu min khatiratil qudus, dan tidak meninggalkan akan khamar oleh seorang hamba daripada hambaku, kecuali aku berikan minum untuknya min hadratil qudus, dari hadratil qudus. Hadratil qudus ini istilahnya langsung artinya dari Allah Ta'ala. Nyo mungkin kajian kita nyo malam nyo para jemaah mengakhiri kajian tentang khamar. 3 kali pertemuan kita sudah mengetahui bagaimana bahaya minum khamar terhadap diri kita dan terhadap orang-orang sekitar, baik di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan dapat membuat kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita terlepas daripada khamar. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pengajian dengan membaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم.